Channel. Hari ini saya akan membahas, mereview, atau mengomentari tentang pendapat seorang pendeta yang terkenal yang hari ini sedang viral di TikTok, namanya Bapak Pendeta Brian. Nah, saya akan mengomentari hal-hal atau pendapat yang diberikan, statement yang diberikan tentang perpuluhan. Nah, mari kita lihat pendapat Pak Brian terlebih dahulu. Perpuluhan itu bukan keharusan. Hah, sesat lu, Bri? Enggak, beneran. Ini dari Alkitab. Oh, gue tahu maksud tuh. Perpuluhan itu bukan keharusan, karena sebenarnya ketaatan gitu kan? Bukan. Ketaatan adalah pada saat kita melakukan apa yang Tuhan minta. Tapi hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan perpuluhan. Yang benar loh. Karena begitu banyak teman-teman yang minta gue untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam, lebih panjang. Dan karena gue melihat banyak banget teman-teman yang hari ini merasakan tekanan, merasa bersalah karena tidak memberikan perpuluhan. Karena banyak orang-orang, mungkin pendeta yang ngomong ke teman-teman dan bilang harus. Izinkan gue untuk menjelaskannya. Dan sebelum gue mulai, perkenalkan nama gue Brian. Gue adalah seorang pendeta dan gembala sidang dari gereja kita, Gereja Empower Indonesia. Dan gue sebelum memulai video ini, gue udah ngobrol banyak dengan pendeta, pastor, teologian. Salah satu yang harus gue highlight adalah pendeta, Profesor Dr. Joas Adi Prasetya, yang sangat gue kagumi, yang banyak kontennya diajari ke gue dan gue include di dalam video ini. So let's go. Kenapa perpuluhan yang jelas-jelas ada di Alkitab itu tidak diperlukan? Di Perjanjian Lama, salah satu ayat yang sering dipakai adalah ini, Maleakhi 3 ayat 8-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Pernah dengar itu? Alright. Dr. Yos selalu bilang ke gue gini, cara kita baca Alkitab tuh ada dua. Yang pertama adalah yang ngaco, namanya ayatiah. Kita mencomot sebuah ayat, kita pakai sesuai dengan apa yang kita mau, dan kita ngomongin apa aja yang ada di hati kita. Yang kedua, yang lebih baik dan benar adalah cara Alkitabiah. Yaitu kita bukan cuma fokus ke ayatnya, tapi kita melihat konteksnya, di pasal mana, siapa yang ngomong kepada siapa, maksudnya apa. Bukan cuma itu, kita melihat keseluruhan Alkitab, dan kita melihat prinsip-prinsip benang merah, apa sih yang Tuhan mau ceritakan, ajarkan, dan perintahkan kepada kita. Nah, kita akan membahas ini bukan dengan ayatiah, tapi dengan Alkitabiah. Di Perjanjian Lama, betul, di kitab Kejadian sampai Keluaran, Musa menulis banyak tentang persepuluhan itu keharusan. Kenapa? Karena ada yang namanya esensi, ada yang namanya ekspresi. Esensi itu yang penting. Kenapa? Ekspresi adalah bagaimana. Esensinya A dan ekspresinya B. Nah, mengenai persepuluhan, esensinya adalah Tuhan waktu itu mau bangsa Israel punya belas kasihan dan keadilan. Esensinya ada di hati. Ekspresinya pada waktu itu adalah dengan persepuluhan. Jadi basically Tuhan bilang ke bangsa Israel seperti ini, berkali-kali di hukum Musa. Lu kan udah punya duit, lu bisa menghasilkan. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit, ada yang bukan duit waktu itu kebanyakan. Makanan, binatang, sayur-sayuran. Nah, tolong dong kasih 10% kepada saudara lu yang gak punya. Saudara lu yang tidak kecukupan. Siapakah mereka? Mereka adalah, kategorinya masuk di sini adalah janda miskin, anak yatim, dan suku Lewi. Siapa itu suku Lewi? Suku Lewi adalah suku di bangsa Israel yang mereka jadi kayak, kalau hari ini tuh pendeta full time. Mereka harus bekerja 100%, 1000% buat Tuhan. Dan mereka nggak boleh kerja yang lain. Mereka nggak boleh punya harta. Mereka nggak boleh punya tanah. Mereka nggak boleh punya barang-barang apapun juga. Nah, karena itulah status mereka secara finansial dan sosial rendah. Serendah anak yatim dan janda miskin. Dan Tuhan bilang ke semua orang-orang Israel, kasih 10%. Buat gue kasih ke mereka. Kenapa? Karena di Perjanjian Lama, sebelum roh Tuhan dicurahkan, semua yang bangsa Israel harus lakukan, apa yang Tuhan perintahkan, itu lewat yang namanya pendeta dan gereja. Jadi Tuhan, manusia, umatnya, itu nggak ada hubungan langsung. Ada pendeta dan gereja di tengah-tengahnya. Jadi kasih ke gereja, gereja yang kasih ke mereka. Right? Itulah kenapa ada. Sekarang, Tuhan Yesus datang. Dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menggenapi Perjanjian Lama. Dia tidak meniadakan apapun, tapi dia menggenapinya. Ada hal-hal yang stop dan tidak berlanjut ke Perjanjian Baru,
Tapi ada hal-hal yang lanjut sampai hari ini dan berubah. Contohnya apa? Contohnya di perjanjian lama, kita nggak boleh makan babi, kita nggak boleh makan seafood yang nggak bersisik, dan kita nggak boleh potong jambang. Kita hari ini melakukan itu semua kan? Betul, karena ada hal-hal yang tidak lanjut, ada hal-hal yang lanjut. Jadi, lanjut atau enggak? Lebih tepatnya, perpuluhan lanjut atau enggak? Semua aturan hukum Taurat itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah seremonial, yang kedua adalah moral, yang ketiga adalah teknikal. Kita belajar dikit ya hari ini. Seremonial adalah hal-hal yang dilakukan menggambarkan Kristus. Contohnya, menyembelih kurban kalau minta maaf udah berdosa, mesbah dupa. Hal-hal seperti ini tuh sudah tidak dilakukan karena Kristus sudah menggenapinya, dan hari ini kita nggak melakukan itu. Kita nggak perlu potong korban karena Tuhan adalah korban yang sempurna, dikorbankan untuk menebus darah kita, untuk menebus darahnya, menebus dosa kita. Nah, seremonial nggak lanjut. Moral lanjut banget karena semua 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, sampai hari ini bukan hanya ada, tapi Tuhan menaikkannya. Kalau dulu berdosa cuma kalau kita ngebunuh, sekarang Tuhan bilang marah aja dosa. Dulu berdosa kalau berzina, sekarang Tuhan bilang lu horny aja udah dosa. Kalau yang seremonial ditiadakan, yang moral dinaikkan. Nah, ada yang ketiga, teknikal. Peraturan teknikal ini ada karena ada kebutuhan. Waktu itu kebutuhannya seperti yang tadi gue jelaskan, makanya ada persepuluhan. Hari ini pertanyaannya, masih dibutuhkan atau enggak? Karena kalau tidak dibutuhkan, maka udah nggak lanjut. Jawabannya gimana? Simple. Brian, kan hari ini ada pendeta full time. Betul, tapi apakah mereka suku Lewi? Apa bedanya? Pendeta full time, suku Lewi sama-sama bekerja untuk Tuhan. Tapi, pertama, apakah pendeta tidak boleh kerja dan mencari uang di luar gereja? Tentu boleh. Tapi zaman dulu suku Lewi tidak boleh. Kedua, apakah pendeta tidak boleh memiliki rumah dan tidak boleh punya motor, aset, barang apapun juga? Oh, boleh dong. Suku Lewi dulu tidak boleh. Apakah pendeta, ini yang menurut gue paling penting, statusnya sama rendahnya dengan anak yatim, janda miskin, dan sama tidak berdayanya secara finansial? Kalau yang ketiga ini jawabannya adalah, iya Brian, pendeta gue seperti itu, maka please saat ini gue pengen ngomong sama lu, please punya belas kasihan dan keadilan lah. Dan berikanlah sebagian harta lu kepada pendeta itu, kepada gereja itu, agar taraf hidup mereka bisa dinaikkan. Bukan tentang perpuluhan, tapi tentang belas kasihan lu. Tapi kebanyakan pendeta seperti gue dan Karen, kita diberkati Tuhan. Kita tidak memerlukan itu. Nah, jadi gimana? Apakah itu lanjut atau tidak? Untuk gue secara pribadi, untuk banyak orang di luar sana, untuk banyak pendeta di luar sana, banyak gereja yang tradisional, mereka percaya bersama-sama bahwa perpuluhan tidak dilanjutkan lagi, tidak diharuskan lagi hari ini. Apakah artinya kita tidak memberikan ke gereja? Tentu saja kita boleh. Karena Tuhan bukan mengajar, gini, Tuhan gak butuh 10% duit kita. Dia itu kaya, tapi dia mau 100% hati kita. Makanya di perjanjian baru, Paulus, si penulis 2/3 perjanjian baru, dia ngomong berkali-kali kepada gereja yang dia tanam, dan dia ngomong tentang uang berkali-kali. Tapi tidak sekalipun dia ngomong tentang perpuluhan. Bahkan ada satu kali di Korintus 16-21, Paulus lagi datang ke Korintus untuk minta jemaat di sana ngumpulin duit untuk dikasih ke jemaat di Yerusalem, karena jemaat di Yerusalem lagi membutuhkan. Dia bisa aja ngomongin menggunakan metode yang namanya perpuluhan untuk ngumpulin duit, tapi dia memilih tidak. Kenapa? Karena gue percaya, menurut dia bukan suku Lewi. Bahkan Paulus cari kerjaan di luar sana. Dia bukan suku Lewi. Makanya dia tidak mengharuskan perpuluhan. Bagi Paulus perpuluhan itu sudah tidak ada. Kenapa hari ini bagi kita masih nganggap ada? Dan Paulus ngomongin selalu satu hal yang Tuhan Yesus juga ngomongin, yaitu murah hati. Keadilan dan belas kasihan, itulah esensinya. Dan hari ini kita mengikuti contoh Kristus, yaitu dengan hidup keadilan, belas kasihan, dan murah hati, generous. Tuhan tidak butuh 10% duit lu. Ingat itu, dia itu kaya. Tapi dia mau 100% hati lu, hidup lu, termasuk keuangan lu. Yang Tuhan mau itu apa? Tuhan mau kita untuk memiliki mindset bahwa semua yang kita punya itu milik Tuhan. Dan kita adalah pengelola hidup ini, uang ini adalah pengelola. Dan Tuhanlah yang bertahta. Dia mau dimuliakan dengan semua hidup kita, termasuk harta benda kita. Jadi kalau dia taruh di hati lu untuk membeli ke gereja, berilah. Tentunya gue sarankan dengan catatan, gereja itu adalah gereja yang sehat secara finansial, keuangannya jelas, dan lu bisa percaya. Kalau Tuhan minta kita berikan ke janda miskin, orang-orang mampu, berikanlah. Kenapa? Karena dulu harus lewat gereja, sekarang nggak perlu. Sekarang gereja dan pendeta itu udah ditiadakan. Tidak harus
lewat gereja dan pendeta baru ketemu Tuhan. Lu gak harus datang ke hari Minggu untuk ketemu Tuhan. Tuhan, umatnya langsung berhubungan. Karena roh Tuhan udah dicurahkan ke dalam lu dan ke dalam gua. Dia tinggal di hati gua. So buat teman-teman yang masih punya pikiran seperti itu, please hari ini terbebaslah dari pikiran harus rasa tertuduh. Tuhan gak mau perpuluhan lu. Dia mau persembahan hidup lu yang murni, yang 100% untuk dia. Dan gua berdoa dia akan selalu membesarkan hati lu agar lu selalu bisa murah hati. 10% terlalu kecil, berilah lebih daripada itu. Tapi berilah sesuai apa yang Tuhan taruh di hati lu. God bless. Ya, bagaimana Pak Brian mengungkapkan banyak hal tentang perpuluhan yang sudah kita lihat. Kita akan melihat satu persatu apa yang dikatakan Pak Brian. Pak Brian berkata kalau untuk mempelajari Alkitab ada dua hal, yaitu ayatiyah dan alkitabiah. Ayatiyah yaitu mencopot-copot saja, tapi alkitabiah itu melihat dari latar belakang, sudut pandang, garis merahnya, begitulah katanya. Tetapi sorry to say, Pak Brian juga melakukan yang namanya ayatiyah. Karena kenapa? Dia berkata bahwa perpuluhan itu diberikan kepada orang Lewi karena dikatakan orang Lewi itu setara dengan yatim piatu dan janda miskin. Ya, dia berkata bahwa janda miskin, yatim piatu setara dengan suku Lewi, dan dia berkata suku Lewi adalah memiliki sosial finansial rendah dan dalam artian tidak punya apa-apa. Nah, oke, saya akan menjelaskan seperti ini. Di Bilangan, bisa teman-teman lihat, di Bilangan pasal 35 bunyinya seperti ini. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaan diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Ada kota-kota untuk orang Lewi. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah pengembalaan. Berarti orang Lewi selain punya kota juga punya tanah. Ya, ada tanah pengembalaan mereka. Di ayat 5, di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur dan 2000 hasta di sisi selatan dan 2000 hasta di sisi barat dan 2000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagian mereka, tanah-tanah pengembalaan kota-kota itu. Jadi mereka juga memiliki tanah. Oke. Dan dicatat ayat 7 ada kamu harus memberikan 48 kota. Nah, juga kalau kita lihat ayat di selain di Bilangan, ada juga di Yosua pasal 21 bagaimana ayat 42 ada kota-kota orang Lewi. Juga di Nehemia pasal 13 ada ladang-ladang mereka. Ada juga kalau kita terus nanti baca di tanah-tanah pengembalaan mereka itu ada ternak-ternak orang Lewi juga. Jadi saya mau katakan bahwa orang Lewi tidak miskin juga gitu. Artinya orang Lewi juga punya banyak hal. Punya kota, punya tanah, punya pengembalaan, punya ternak tentunya. Dan masih banyak ya seperti ini tadi. Artinya Pak Brian berkata bahwa nggak punya apa-apa disetarakan dengan orang miskin. Sorry to say, saya mau katakan ya itulah yang namanya ayatiyah. Jadi Bapak tadi berkata ayatiyah gitu, tapi dia sendiri yang berkata mari cek lagi. Nah, selanjutnya kita akan melihat hal-hal yang dikatakan oleh Pak Brian bahwa perpuluhan tidak perlu lagi. Karena kenapa? Yesus sudah datang ke dunia menebus kita, ya, menggenapi hukum. Nah, Pak Brian juga berkata bahwa itu tidak penting lagi. Yesus tidak pernah berkata itu. Juga yang paling penting, Pak Brian berkata bahwa dia memasukkan bahwa perpuluhan masuk ke hukum teknikal. Nah, hukum teknikal itu cara-cara tekniknya saja seperti yang dijelaskan beliau di video itu. Nah, bagi saya terlepas saudara percaya atau tidak, tetapi secara alkitabiah akan saya jelaskan ini. Sebenarnya apa sih itu hukum seremonial? Hukum seremonial adalah hukum yang dari Tuhan kembali
Sebenarnya hukum seremonial adalah hukum yang dari Tuhan yang tidak bisa dilanggar, tetapi dalam keadaan darurat diperbolehkan. Sekali lagi, hukum yang dari Tuhan tentunya ada peraturan yang dari Tuhan harus dan tidak bisa dilanggar, tetapi dalam keadaan darurat itu bisa. Contohnya gini, orang najis atau orang kusta itu najis. Di hukum seremonial Tuhan berkata bahwa jangan dekati orang kusta karena itu najis. Tetapi lihat hal-hal darurat, Yesus melanggar itu karena ada memang hal-hal darurat. Yesus mendekatinya, menyembuhkannya. Juga kalau teman-teman tahu belajar tentang roti sajian, di mana Tuhan memang berkata di Alkitab, roti sajian hanya untuk imam, bukan untuk orang awam atau untuk orang biasa. Ya, roti sajian itu. Tetapi dicatat di Samuel bahwa Daud dan pengikutnya juga memakan roti sajian itu karena kepepet, karena darurat, karena pada itu mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Dan Daud tidak disalahkan Tuhan. Daud dan pengikutnya tidak disalahkan. Juga imam-imam imam yang memberikan tidak disalahkan. Juga itu juga hal yang dipakai Yesus nanti berkata bahwa ketika ahli-ahli Taurat berkata, kenapa murid-muridmu memetik gandum di hari Sabat? Yesus juga mengangkat itu. Artinya mengangkat bahwa bagaimana juga Daud memakan roti sajian. Artinya Daud tidak salah pada kala itu. Karena kenapa? Itulah hukum seremonial, hukum yang daripada Tuhan, tetapi pada keadaan darurat dapat dilanggar. Oke, selanjutnya hukum moral. Hukum moral adalah hukum yang tidak bisa dilanggar dalam keadaan apapun. Nah, kalau Pak Brian tadi berkata hukum moral itu ya 10 hukum Taurat. Tidak sekecil itu doang gitu. Tidak hanya semata-mata 10 hukum Taurat. Dalam artian bahwa satu hukum atau sebuah hukum yang tidak bisa dilanggar kapanpun, dimanapun, apapun yang terjadi. Nah, lalu bagaimana perpuluhan? Masuk hukum manakah dia? Kan kata Pak Brian bahwa perpuluhan masuk hukum teknikal. Nah, sekali lagi seperti Pak Brian bilang, kalau baca Alkitab itu jangan ayatiah tetapi Alkitabiah. Mari kita cek Alkitabiahnya. Oke. Kalau kita lihat Nehemia pasal 13 itu, Nehemia pasal 13 bahwa ada kelaparan di situ, ada kesusahan di situ. Ada kelaparan, ada kesusahan. Tetapi kalau kita lihat Nehemia pasal 13 ayat 5, bagaimana persepuluhan itu diberikan tetap kepada mereka. Artinya di dalam hal kelaparan pun, hal genting pun, persepuluhan itu tetap jalan. Itu di Nehemia. Artinya perpuluhan apapun situasi yang terjadi, perpuluhan itu mereka bayar. Nah, berarti itu masuk kepada hal moral yang tidak bisa dilanggar. Baru Pak Brian berkata Yesus datang untuk menggenapinya. Itu Tuhan apa tadi? Tuhan tidak minta uang, tidak butuh uang. Begitu dan sebagainya. Mari kita lihat. Paulus juga dia berkata, Paulus tidak pernah meminta perpuluhan, tidak pernah menyinggung perpuluhan. Paulus menulis ya banyak tulisan di Perjanjian Baru tapi tidak meminta perpuluhan karena dia bukan orang Lewi. Oke, stop. Mari kita belajar lagi dulu. Oke, teman-teman yang melihat ini, mari belajar bersama-sama. Oke. Kita akan masuk ke Rasul Paulus. Saya akan bacakan satu ayat seperti ini. Apa yakin gak sih Paulus itu nggak singgung perpuluhan? 1 Korintus pasal 9 ayat 13. Tidakkah kamu tahu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapatkan penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberikan Injil harus hidup dalam pemberitaan Injil itu. Nah, saya mau katakan sebuah prinsip yang dibuat Paulus, bahwa Paulus sedang tidak meniadakan perpuluhan. Di sini dikatakan bahwa
bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupan dari tempat kudus itu. Siapa yang melayani di tempat kudus itu? Nah, siapa yang melayani di tempat kudus itu? Secara prinsip Paulus berkata bahwa mereka perpuluhan itu masih relevan dilaksanakan. Kenapa Paulus tidak banyak berkata tentang perpuluhan? Ya, soalnya pada kala Paulus bisa saja perpuluhan itu tidak ada masalah. Tidak ada perdebatan tentang perpuluhan. Paulus juga berkata bahwa mereka yang hidup di dalam pelayanan berhak mendapatkannya. Lalu dikatakan lagi bahwa Paulus mengumpulkan sumbangan untuk Yerusalem. Nah, kenapa bukan perpuluhan? Nah, seperti itu kira-kira. Karena kenapa mereka Paulus mengumpulkan sumbangan? Karena itu bukan untuk dirinya. Karena untuk dirinya lah perpuluhan itu sebenarnya. Tetapi kalau untuk sumbangan itu untuk gereja lain mereka kasih sumbangan. Nah, itu dia. Juga banyak sebenarnya yang harus kita pelajari tentang perpuluhan ini. Selanjutnya, Yesus itu datang untuk menggenapi. Jadi Yesus bilang hati yang kasih, gitu kan. Kasih murah hati itu yang dimau Yesus, bukan perpuluhan. Nah, saya mau katakan gini, bahwa Yesus juga menjelaskan tentang perpuluhan. Oke. Kan tadi katanya Yesus tidak memerlukan perpuluhan, tidak mendukung perpuluhan. Saya akan baca ayatnya. Matius 23. Ya, bisa teman-teman lihat Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yesus bilang gini, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yesus memang bilang bahwa ada hal-hal yang harus lebih penting daripada itu. Apa itu? Berbelas kasih dan kesetiaan. Lebih penting daripada perpuluhan itu. Tetapi Yesus berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya, yang artinya bahwa ketika kamu berbuat kasih, kamu juga jangan melupakan perpuluhan. Dalam artian lain juga Yesus berkata, jangan hanya memberikan persepuluhan, tetapi tidak melakukan kasih. Di sini kita melihat bahwa Yesus tidak meniadakan perpuluhan. Yesus berkata, bayar perpuluhan itu kewajiban. Karena dia berkata, yang satu harus dilakukan apa itu? Membayar persepuluhan. Di konteks ini. Tetapi, dan yang lain jangan diabaikan. Apa itu? Kesetiaan, kemurahan hati. Artinya ada, Yesus bilang sejalan. Jangan timpang. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Jadi, artinya, gini, saya mau katakan gini, bahwa perpuluhan itu hukum moral. Apa itu hukum moral? Hukum yang atau hukum yang tidak mungkin untuk kita gagalkan. Karena kenapa? Yesus juga berkata hukum perpuluhan, membayar perpuluhan itu harus dilakukan. Di mana ayatnya? Yang tadi, Matius 23 ayat 23. Tetapi ketika kita membayar perpuluhan, tidak semata-mata kita melupakan yang lain. Ada kasih di situ, ada kesetiaan, kesabaran dan sebagainya. Jadi saya mau katakan gini, ya masih penting, perpuluhan itu kewajiban. Bukan untuk kekayaan pendetanya. Karena kenapa? Di luar dari perpuluhan, Tuhan masih mencukupkan pendeta-pendeta zaman sekarang. Percaya saja. Nah, tetapi memang seperti ini. Pak Brian berkata gini, Tuhan tidak membutuhkan uang. Ya. Kalau Tuhan tidak membutuhkan uang, bagaimana dengan Tuhan yang memerintahkan persepuluhan itu? Apakah Tuhan di perjanjian baru tidak membutuhkan uang, tapi Tuhan perjanjian lama membutuhkan uang? Apakah Tuhan kita segitunya? Tentu tidak. Tuhan memang tidak membutuhkan uang itu. Tetapi Tuhan membutuhkan, menyuruh kita memberikan persepuluhan itu,
memerlukan uang itu untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan nggak butuh uang itu. Tuhan kaya, yes, saya setuju. Tuhan itu maha mulia, dia punya segalanya, ya. Karena Tuhan memang yang punya itu. Tetapi memberikan persepuluhan bukan artinya karena Tuhan kekurangan. Bukan itu. Tuhan tidak butuh 10% kita, ya benar. Tapi Tuhan ingin melihat bagaimana kesetiaan kita dalam memberi persepuluhan itu. Sekali lagi, Tuhan tidak butuh persepuluhan itu. Tuhan tidak membutuhkan uang 10% kita itu. Tetapi saya mau katakan, Tuhan ingin melihat bagaimana kesetiaan kita memberi persepuluhan itu. 10% kita kasih sama Tuhan, ada nih 90% lagi. Nah, 90% ini bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan yang lain. Dan memang perjanjian baru berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup kita nih kita berikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi kembali kepada Matius 23 ayat 23, yang satu kamu lakukan, yang lainnya jangan diabaikan. Ketika kita memberi persembahan hidup kita kepada Tuhan, ingat juga persepuluhan juga masih relevan untuk dilakukan. Yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Ya, itu sih perspektif saya. Bisa Bapak Ibu percaya atau tidak, terlepas itu ya tergantung bagaimana Bapak Ibu Saudara melihat kebenaran Alkitab. Tetapi saya mau katakan bahwa tentang pendapat Pak Brian itu, ya janganlah ayatiah seperti yang beliau katakan. Mari Alkitabiah, lihat konteksnya. Dan selain daripada lihat konteksnya, saya tetap mau berkata gini, saya masih membayar perpuluhan. Perpuluhan masih hal yang bagi saya adalah hukum moral yang wajib dilakukan. Dan buktinya ketika kita memberi persepuluhan, apakah memang kita miskin atau apa sebagainya, bukankah Tuhan itu akan memberkati kita? Oke, sekian pendapat saya tentunya tentang pendapat atau video dari Pak Brian. God bless you.